Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita bakal belajar apa? Ada yang tahu? Pancasila, betul. Materinya apa coba? Kemarin udah dikasih tahu sama Ibu. Pancasila sebagai nilai kehidupan. Pinter. Sebelum kita belajar, Ibu mau absen dulu ya, cek kehadirannya dulu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semua, alhamdulillah. Kita berdoa dulu ya. Untuk KM mungkin bisa tolong dibimbing dulu. Nah, baik, terima kasih. Sekarang kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Garuda Pancasila, pada hafal kan Garuda Pancasila? Pintar, yuk berdiri dulu yuk. Oke, sekarang kalian boleh duduk lagi. Nah, sebelum kita hari ini mau belajar apa tadi teh? Pancasila. Materinya Pancasila sebagai nilai kehidupan. Pinter. Nah, Ibu mau tanya dulu. Ada yang bisa menyebutkan sila-sila Pancasila dari sila pertama sampai kelima? Ayo coba. Siapa yang bisa? Ajukan tangan. Yang bisa nanti Ibu kasih hadiah deh. Siapa yang bisa? Oke, Damar. Gimana? Sila pertama apa? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Betul. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Betul. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Ayo, tepuk tangan buat Damar. Karena Damar udah berani buat jawab, kita kasih tepuk wow. Gimana? Masih inget kan tepuk wow gimana? Oke, tepuk wow. Kasih we, kasih o, kasih we. Wow, hebat. Ibu harap bukan hanya Damar aja ya yang bisa mengingat sila-sila Pancasila kita. Ibu harap semua anak-anak Ibu pada tahu ya. Kalau yang belum tahu dihafalkan lagi. Ya, itu kan tiap upacara selalu kita bacakan bareng-bareng. Pasti harus ingat. Oke. Nah, sekarang Ibu pengen kalian lihat di layar. Ibu menampilkan apa itu? Burung Garuda Pancasila. Pinter. Coba lihat di layar. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari apa? Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal apa di situ? 17 Agustus tahun 1945. Nah, yang pertama, 45 itu helai apa? Helai bulu di leher. Yang 17-nya helai bulu apa? Helai bulu pada masing-masing sayap. Pinter. Yang 19, helai bulu pada apa? Di bawah perisai atau pada pangkal ekor. Pinter. Yang 8-nya nih, Agustusnya 8-nya di apa? Helai bulu ke helai pada ekor. Pinter. Nah, sekarang lihat juga nih. Tadi kan Damar udah menyebutkan sila-sila Pancasilanya nih. Ibu pengen kalian juga harus tahu sama simbol-simbol sila Pancasila pada lambang Garuda Pancasila. Coba perhatian di situ. Ada lambang bintang, ada lambang rantai, ada lambang apa itu teh pohon beringin, terus ada lambang kepala banteng, dan yang terakhir ada lambang apa? Padi dan kapas. Lambang bintang melambangkan sila berapa? Sila pertama. Bunyinya kayak gimana? Ketuhanan yang Maha Esa. Pinter. Sila kedua melambangkan apa? Rantai. Lantai bunyi silanya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pinter. Yang ketiga apa? Pohon beringin. Sila berapa itu? Sila ketiga. Apa bunyi silanya? Persatuan Indonesia. Yang keempat, simbolnya apa itu? Kepala banteng. Yang bunyi silanya apa? Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pintar. Yang kelima, yang terakhir itu apa simbolnya? Padi dan kapas. Bunyi silanya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pinter. Sekarang lihat lagi di layar. Siapa yang mau baca? Coba. Jangan damar terus. Siapa yang mau baca? Tahira yang baca, sok. Garuda Pancasila pada lambang. Oke, makasih Tahira. Karena Tahira udah mau berani untuk membacakannya ke depan. Kita kasih tepuk apa? Wow lagi? Oke, kita kasih tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Nah, Ibu bacakan ulang ya. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah perkasa. Perisai pada Garuda Pancasila memuat simbol dari sila-sila Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan di mana saja, seperti di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, sebelum kita lanjutin, Ibu pengen kalian berkelompok dulu ya. Kelompoknya yang kemarin udah kita bentuk, duduknya per kelompok. Kelompok 1 berurutan ya, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di belakangnya, kelompok 3 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini, kelompok 5 di sebelah sini, kelompok 6 di belakangnya. Sok. Ibu kasih waktu 5 menit ya, jangan berisik. Duduknya udah berkelompok semua? Sudah, bagus kalau sudah berkelompok. Nah, Ibu akan menampilkan bentar, Ibu mau ngebagiin dulu LKPD-nya sama ketua kelas. Repi boleh minta tolong Ibu buat dibagiin. 1 kelompok 2. Udah kebagian semua? Bagus. Itu kan ada 2 ya LKPD-nya masing-masing kelompok. Kalian per kelompoknya ada 6 orang. Jadi bertiga ya, tapi kerjanya kelompok tetap. Sekarang lihat lagi ke depan. Ibu bakal menampilkan sebuah video cerita. Nanti kalian amati di video itu ada apa aja, karena di video itu kalian harus meneliti sesuatu dan harus menjawabnya. Itu ada di LKPD-nya ya. Perhatiin ya. Udah ya. Nah, sekarang lihat di LKPD-nya, buka halaman yang pertamanya. Nah, di situ ada yang halaman kosong kan? Di situ kalian tulis, setelah menonton video yang Ibu tayangkan barusan, analisislah apa saja yang ada di video tersebut. Misal, nama-nama tokohnya itu siapa saja, terus ceritanya itu tentang apa, mereka lagi ngobrolin apa, seperti itu ya. Silahkan. Berkelompok mengerjakannya. Udah diisi. Sekarang lihat di halaman berikutnya. Nah, mau ditayang lagi nggak videonya? Udah ya, masih inget kan? Nah, setelah menonton video tersebut, sikap atau perilaku seperti apa yang harus kalian teladani dari tokoh-tokoh yang ada di dalam video tersebut? Oke, misal itu tokoh Sisil itu perilakunya seperti apa kalian harus menteladaninya, harus mengikuti sikapnya Sisil atau enggak, atau sikapnya Dino seperti apa harus diteladani atau tidak, seperti itu ya. Silahkan. Sudah? Oke, pinter. Sekarang kita nonton video lagi ya, perhatiin baik-baik videonya, karena ini videonya menjelaskan tentang materi kita untuk hari ini ya. Perhatiin ya. Nah, udah diperhatiin? Sekarang dari video barusan tentang sila-sila Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan. Sila pertama itu dilambangkan dengan apa? Simbol apa tadi teh? Bintang, menggambarkan apa? Agama besar di Indonesia, yaitu ada Islam, Hindu, Buddha,
Kristen, Katolik, dan Konghucu. Sila pertama Pancasila juga mengandung apa tadi? Nilai ketuhanan. Itulah kenapa nama silanya Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contoh penerapannya di kehidupan sehari-hari apa tadi? Menjalankan ibadah sesuai tata cara agama masing-masing. Terus ada apa lagi? Menghormati dan tidak mengganggu peribadatan tetangga yang berbeda agama dengan kita. Betul. Terus apa lagi? Selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Bisa. Makna sila pertama itu apa tadi di video? Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Terus menghormati dan bekerja sama dengan antar pemeluk agama. Pinter. Apa lagi? Tidak memaksakan orang lain mengikuti agama kita. Betul. Nah, sekarang yang sila kedua itu dilambangkan sama apa tadi? Simbol rantai. Nah, simbol rantai itu disusun oleh gelang-gelang kecil yang menandakan hubungan manusia dengan manusia lain. Mata rantai yang berbentuk persegi melambangkan laki-laki. Mata rantai yang berbentuk lingkaran adalah perempuan. Pinter. Mata rantai yang saling berkaitan menandakan bahwa kita perlu bersatu sekuat rantai. Betul, setiap rakyat, baik laki-laki maupun perempuan, saling bersatu dan saling membantu agar menjadi kuat seperti rantai. Itulah kenapa nama silanya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna sila kedua ini apa? Dari video tadi apa coba? Mengakui persamaan dan hak persamaan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua apa? Saling mencintai sesama manusia, saling menghargai bisa. Yang ketiga apa? Memiliki sikap tenggang rasa. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Pinter. Contoh dari sila kedua apa? Membantu teman yang mengalami kesulitan, contohnya bukan. Contohnya membantu adik belajar itu contoh bukan? Contoh sila kedua bukan? Contoh menjaga nama baik keluarga itu contoh sila kedua bukan? Contohnya. Oke, sekarang kita ke sila ketiga. Sila ketiga itu dilambangkan sama apa tadi? Pohon beringin. Pinter. Nah, pohon beringin merupakan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Hal tersebut dikorelasikan atau disatukan sebagai negara Indonesia. Dimaksudkan sebagai negara Indonesia, di mana semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Tak hanya itu, pohon beringin memiliki salur dan akar yang menjalar ke segala arah. Terus, hal ini disamakan dengan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Itulah kenapa sila ketiga bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Nah, makna sila yang ketiga ini apa tadi? Menjaga kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia. Apalagi rela berkorban demi negara Indonesia. Itu contohnya bukan? Itu maknanya bukan? Yang ketiga, cinta akan tanah air. Betul. 4, bangga menjadi rakyat Indonesia. Nah, contoh dari sila ketiga ini apa tadi? Bermain dengan berbagai teman, berbagai suku, beda suku itu contohnya bukan? Persatuan Indonesia bukan? Persatuan Indonesia. Menjaga kekompakan dengan teman saat bermain itu persatuan Indonesia bukan? Contohnya bukan? Iya. Mau menerima kekurangan teman itu persatuan Indonesia. Sila ketiga, betul. Mempelajari budaya daerah lain yang di Indonesia itu persatuan Indonesia bukan? Pinter. Nah, sekarang kita ke sila keempat. Sila keempat itu tadi dilambangkan sama kepala banteng. Nah,
Simbol kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang berdiskusi untuk melahirkan suatu kesempatan. Itulah kenapa sila keempat bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. Makna dari sila keempat ini apa aja tadi? Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pinter. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi dalam mengambil keputusan. Pinter. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Pinter. Nah, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-harinya apa tadi? Ikut memilih dalam pemilihan ketua kelas nih. Contohnya bukan? Contohnya, pinter. Ikut memilih dalam pemilihan ketua regu, misal di pramuka, itu contohnya bukan? Contohnya, pinter. Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler, contohnya bukan? Contohnya, pinter. Melaksanakan diskusi kelompok. Nah, apa yang kalian lakukan ini tuh contohnya bukan diskusi kelompok ini, contohnya pinter. Nah, sekarang sila yang terakhir itu apa? Simbolnya itu apa? Padi dan kapas. Padi dan kapas memiliki filosofi dengan pangan dan sandang yang menyeratkan makna bahwa syarat utama negara yang adil ialah yang bisa mencapai kemakmuran untuk rakyatnya secara merata. Itulah kenapa bunyi silanya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya, setiap orang harus diperlakukan secara adil. Nah, maknanya itu apa? Yang pertama, adil terhadap sesama. Yang kedua, membantu sesama. Yang ketiga, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain. Yang keempat, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Contoh di kehidupan seharinya apa? Tadi di video ada tuh. Berbagi makanan secara adil kepada teman, betul. Kedua, gemar menabung dan menghemat uang jajan, betul. Yang ketiga, rajin sekolah dan mengikuti pelajaran dengan tekun dan sungguh-sungguh. Itu juga contohnya. Nah, sekarang lihat lagi di LKPD-nya. Buka halaman selanjutnya coba. Nah, setelah menonton video barusan dan Ibu sudah menjelaskan juga, silahkan kalian hubungkan sila-sila Pancasila pada sisi kiri yang sesuai dengan maknanya dalam kehidupan di lingkungan masyarakat pada sisi kanan dengan memberi garis, kemudian presentasikan. Nanti setelah itu kalian harus presentasikan ke depan, oke? Hasil kerjaan kalian itu, oke? Oke. Nih misal ketuhanan yang Maha Esa. Ini sila Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, wujudnya itu kemana nih? Cocoknya sama apa nih? Contohnya nih, apakah masyarakat dan kehidupannya sejahtera? Apakah masyarakatnya mengutamakan toleransi dan beragama dan kepercayaan? Tuh, ada yang tahu tuh, sok. Udah diisi? Pinter. Nah, sekarang Ibu pengen semua kelompok harus ke depan mempresentasikan apa yang udah kalian kerjakan di LKPD tersebut ya. Mau kelompok mana aja dulu nih? Mau kalian yang maju sendiri atau mau Ibu tunjuk? Ibu tunjuk. Oke, Ibu mau kelompok 4 dulu, karena tadi ada yang jawab tuh di kelompok 4. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan untuk kelompok 3. Nah, bagus karena semua kelompok udah mengerjakan, udah mempresentasikan, semua hasilnya bagus-bagus banget, bagus-bagus. Walaupun tadi ada yang salah sedikit, tidak apa-apa, bisa dibetulkan. Nah, sekarang lihat lagi di LKPD-nya itu terakhir, lembar terakhir. Karena tadi kita udah pusing-pusingan mengerjakan, menghubungkan materi terus. Sekarang lihat di gambar ini.
Pasangkan nih gambar kegiatan sehari-hari di masyarakat dengan simbol Pancasila yang menerapkan sila Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Daya lempeng tersebut tinggal ditarik garisnya. Itu tuh orang yang lagi membuang sampah itu maksudnya sila apa? Ini sila yang lambangnya bintang ini tuh apa? Nah, sila yang melambangkan padi dan kapas ini tuh apa? Dihubungkan ke gambar-gambar ini ya. Nah, karena semuanya udah mengerjakan, terus LKPD-nya juga dikumpulkan lagi ya ke depannya sama perwakilannya aja. Duduknya masih di tempatnya masing-masing ya, di kelompoknya masing-masing. Sekarang ada yang bisa menyimpulkan materi dari materi yang sudah kita pelajari hari ini? Coba, siapa yang bisa? Saskia, oke, apa kesimpulannya? Pinter, itu tepuk tangan buat Saskia. Nah, Ibu tambahkan sedikit ya. Tadi kita udah belajar mengenai nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari itu ya. Nah, Garuda Pancasila itu lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah perkasa, perisai pada Garuda Pancasila juga memuat simbol-simbol dari Pancasila itu sendiri. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan di mana saja. Contohnya di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Pinter. Nah, untuk LKPD-nya Ibu akan nilai nanti ya. Besok mungkin akan Ibu bagikan untuk kalian lihat nilainya itu di kelompok kalian itu berapa gitu ya. Nah, untuk minggu besok kita bakal belajar masih tentang seputar nilai-nilai Pancasila. Tapi karena tadi kita udah belajar di lingkungan masyarakat, kita akan belajar di lingkungan sekolah dan keluarga juga untuk minggu depan. Jadi perhatikan, dan kalau kalian mau mencari nilai-nilai Pancasila di kehidupan masyarakat, terus keluarga dan sekolah, nanti dikumpulkan sebanyak-banyaknya agar besok bisa kalian. Nah, karena pembelajaran untuk kali ini udah selesai, Ibu ingin kita berdoa kembali ya, karena tadi kita diawali dengan berdoa dan harus diakhiri juga dengan berdoa. Untuk berdoanya Ibu ingin dipimpin sama, karena tadi udah sama KM, Ibu pengen sama wakil KM-nya sekarang. Coba. Baik, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan materi kita untuk hari ini dengan baik. Kalian juga antusias belajarnya, Ibu senang banget. Ingat-ingat ya, untuk pertemuan besok cari materi sebanyak-banyaknya agar kalian udah bisa jawab. Oke? Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.